Beberapa hari yang lalu aku mencoba melakukan search di YouTube tentang topik video ini, dan surprisingly belum banyak, mungkin hanya ada satu video yang narasumbernya dari Katolik, yaitu Romo Albertus Purnomo OFM di tahun 2017. Link ke videonya aku tulis di bagian deskripsi di bawah ini. Tentunya ada banyak sekali hal yang bisa kita bahas tentang kematian, penghakiman, neraka, api penyucian, dan surga. Namun pada video kali ini, kita akan secara khusus mencoba menjawab pertanyaan, jika Tuhan itu baik, mengapa ada neraka? Jika Tuhan itu maha kuasa, kenapa Ia tidak memasukkan semua orang ke surga di akhir hidup mereka? Oleh karena itu, di dalam video katekese kali ini, seperti biasa untuk menghindari kerancuan, kita akan menyamakan terlebih dahulu definisi. Ya, apa itu neraka menurut Katekismus Gereja Katolik. Sehingga setelah kita telah memahami definisi yang sama, baru kita bisa menjawab pertanyaan klasik yang mungkin pernah menggelitik pikiranmu. Segmen tentang neraka tertulis di dalam Katekismus nomor 1033 sampai 1037. Berikut ini adalah 3 poin penting untuk meluruskan beberapa pandangan yang keliru tentang neraka. Yang pertama, apa itu neraka? Jika surga adalah persatuan yang sempurna dengan Allah, maka sebaliknya neraka adalah perpisahan yang permanen dengan Allah. Katekismus nomor 1033 mengatakan, manusia yang mati dalam dosa berat dan tidak bertobat berarti akan terpisah selama-lamanya dari Allah. Perpisahan atau pengucilan diri yang definitif ini disebut sebagai neraka. Nah, yang kedua, apa yang akan terjadi di neraka? Siksaan seperti apa yang akan dialami oleh orang-orang di neraka? Kita sering mendengar berbagai versi dari hukuman atau siksaan ini. Ada api yang membara, tangan atau lidah yang dipotong, dan lain sebagainya. Di dalam katekismus menarik karena tidak dijabarkan secara spesifik apa bentuk hukumannya. Namun, katekismus mengajak kita untuk melihat lebih dalam lagi bahwa siksaan yang terberat di neraka adalah perpisahan abadi dengan Allah, sang sumber kehidupan dan kebahagiaan kita. Jadi dengan kata lain, siksa neraka itu adalah ketika manusia yang sejatinya diciptakan untuk bersatu dengan Allah, dan persatuan ini amat sangat dirindukan selama kita hidup di dunia ini. Namun di neraka, secara definitif dan permanen, manusia tidak akan bisa mendapatkan apa yang selama ini menjadi hasrat terdalamnya. Nah, lalu yang ketiga, apakah Tuhan memasukkan manusia ke neraka? Katekismus sekali lagi menekankan bahwa manusia masuk ke neraka adalah atas dasar pilihan atau keputusan yang dibuat oleh kehendak bebasnya sendiri. Jadi Allah tidak menciptakan neraka sebagai tempat penghukuman manusia. Namun mereka yang secara sukarela mengingkari Allah, menolak Allah, dan akan mengantar dirinya sendiri untuk masuk ke neraka. Nah, oke. Sekarang dengan ketiga penjelasan ini, kita telah memiliki fondasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan, mengapa Allah yang maha baik dan maha kuasa membiarkan neraka itu ada? Jawaban singkatnya dan sederhana adalah, ini rasanya kita juga udah sering dengar, bahwa karena Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Bebas untuk mengasihi Allah, dan juga resikonya adalah bebas untuk menolak Allah. Namun kadang penjelasan ini sepertinya belum cukup untuk memuaskan rasa penasaran kita. Ya, manusia ada kehendak bebas, tapi kan Allah ini maha baik. Masa sih Allah yang maha baik ini tega melihat ciptaannya masuk ke neraka? Mengapa Allah tidak menolong semua manusia di akhir hidup mereka agar mereka semua bisa masuk surga? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bayangkan, apa artinya jika hal itu benar-benar terjadi? Apakah dengan memastikan semua orang pasti masuk surga, itu menunjukkan bahwa Allah itu baik? Nah, jika neraka itu ada, tetapi neraka itu kosong, karena di akhir hidup manusia, semuanya pasti akan ditolong Tuhan untuk masuk ke surga,
maka ada 3 masalah yang akan timbul. Yang pertama, kenapa kita harus nunggu nanti untuk mati? Hidup di dunia ini juga nggak enak-enak banget kan? Pasti lebih enak di surga. Jadi tunggu apa lagi? Kenapa manusia nggak bunuh diri aja? Toh semua pasti akan ditolong Tuhan untuk masuk ke surga. Lalu permasalahan yang kedua, jika semua pada akhirnya akan ditolong, maka ngapain kita hidup jadi orang baik di dunia ini? Kenapa kita nggak hidup seenak yang kita mau? Melakukan apa yang kita mau? Buat apa kita susah-susah memilih yang baik jika pada akhirnya nanti apapun pilihan kita menjadi tidak ada artinya? Karena pada akhirnya Allah yang akan mengintervensi semuanya. Lalu yang ketiga, jika Allah bisa menolong manusia di akhir hidupnya, pertanyaannya adalah, mengapa Allah tidak menolong kita sekarang? Mengapa Allah tidak mencegah terjadinya bencana alam? Mencegah terjadinya pandemi COVID-19? Dan begitu banyak kejadian-kejadian buruk yang menimpa orang-orang yang tidak bersalah. Mengapa Allah membiarkan kita mengalami begitu banyak penderitaan di dalam hidup kita sekarang? Ketiga masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul ini menunjukkan bahwa jika neraka itu tidak ada, atau jika neraka itu ada tetapi kosong karena semua orang pasti akan masuk ke surga, jika demikian maka Allah pun bukanlah Allah yang baik. Karena hidup yang kita jalani sekarang, keputusan-keputusan yang kita ambil, penderitaan yang kita alami, semuanya menjadi tidak ada artinya. Namun sebaliknya, karena Allah itu baik, maka hidup kita sekarang ini berarti. Penderitaan yang kita jalani sekarang ini pun bernilai, karena penderitaan itu mengarahkan kita untuk suatu tujuan yang lebih baik, tujuan yang tertinggi. Kehendak bebas kita pun bukan hanya sekedar ilusi. Because God is good, our choices matter today and for eternity. Jadi marilah kita dengan pertolongan rahmat Allah menggunakan kehendak bebas kita dengan lebih bertanggung jawab pada hidup kita sekarang dan juga untuk kehidupan kekal kita nantinya. Nah, di awal tadi aku udah menyampaikan bahwa ada banyak sekali hal yang bisa kita bahas mengenai kematian, penghakiman, neraka, api penyucian, dan surga. Dan mengapa topik ini sangat penting bagi kita? Mungkin agak aneh ya, kita kan masih mau hidup, ngapain kita ngomongin soal kematian? Akan tetapi justru karena tidak ada satu orang pun yang bisa hidup selama-lamanya. Semua pada akhirnya cepat atau lambat akan mengalami yang namanya kematian. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah mempersiapkan dirimu sebaik mungkin untuk hal ini? Nah, untuk membantu kita semua agar memiliki pemahaman yang lebih baik lagi, aku dan Romo Bayu berencana untuk membuat webinar tentang 5 hal ini. Kematian, penghakiman, neraka, api penyucian, dan surga. Jadi jika kamu ada pertanyaan yang masih membuat kamu bingung, tulis di komen di bawah ini agar nanti bisa kita bahas bersama di dalam webinar itu. Terima kasih, Tuhan memberkati.